Prahara penyanyi Reza Artamevia atas peristiwa penangkapan terkait narkoba di Mataram, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu, perlahan namun pasti dilalui dengan penuh ketenangan oleh Reza dan keluarga. Sebagai anak, Aliyah Masaid juga tampak mulai bisa mengatasi perasaan sedih dan kekalutannya pada mimpi buruk yang menimpa ibunya itu. Tak hanya itu, Aliyah yang ditemui kalangan media di studio Trans TV kemarin sore pun tampak mulai bersedia untuk buka suara. Tak lagi ada raut duka dan ketegangan seperti saat pertama kali mengalami masalah yang cukup pelik tersebut. Bahkan dengan penuh rasa sabar, Aliyah yang dimintai keterangannya tentang keberadaan ibunya kini berusaha menyambut baik pertanyaan media walau dengan waktu yang singkat. Berencana ikut jenguk sebenarnya mama nggak sih? Kenapa? Jenguk ibu sendiri? Enggak, ibu ada di rumah kok. Dia nggak ada di rehab manapun, dia ada di rumah. Cuman sekarang lagi rehab jalan aja gitu. Alia melihat kedua ibu yang sedang bermasalah gimana Alia? Tak apa? Melihat kedua ibu yang lagi kena masalah gimana? Nggak gimana, apa ya, saya tetap keep support aja gitu aja. Enggak kok, kan dia udah negatif semua. Bener nggak sih pernah? Enggak kok, semua aku nggak mau komen apapun. Enggak, itu semua nggak benar. Jangan. Enggak, itu nggak benar. Apa? Alia marah gak sih sama mama Alia? Enggak kok, nggak marah lah. Seolah tak ingin mengingat lagi peristiwa yang menusuk perasaan, putri almarhum Aji Masaid ini mengaku memilih untuk bersikap positif pada cobaan yang menimpa keluarganya ini. Ia bahkan merasa tak perlu gusar pada putri Gatot Brajamusti Sucipatia. Sehat. Alia dekat sama anaknya gimana ceritanya? Itu kan kalau sama anaknya kan aku gak ada masalah, baik-baik aja kan semua sama anaknya gitu. Tapi dikenalin emang sama mama atau gimana tuh Alia? Enggak, kalau semuanya aku dari kecil udah kenal sama dia juga teman-temannya teman aku, jadi aku sama dia. Alia melihat musibah mama seperti apa Alia? Sebagaimana yang ia ungkapkan dalam Instagram pribadinya selama ini, Aliyah memang tampak berusaha tampil tenang tak terpengaruh kerasnya kenyataan yang dihadapi keluarganya. Ia justru berusaha bersikap positif meski netizen dan pemberitaan saat itu cukup menyudutkan ibunda tercinta. Raut wajah bahagia sebelumnya juga terpancar dari wajah Aliyah dan Zahwa saat mereka bersama keluarga menyambut kedatangan Reza dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat malam pekan lalu. Dalam suasana penuh haru pertemuan ibu dan anak yang diabadikan media itu, rasa rindu Aliyah dan Zahwa tak lagi terbendung begitu melihat ibundanya memasuki pintu gerbang rumah kembali. Gambar habis woi. Foto dulu sini, bisa boleh nggak? Iya. Reja. Alia, Reja. Udah, Bapak capek. Tak hanya Aliyah dan Zahwa, Reza pribadi juga mengungkapkan kebahagiaannya disambut hangat dan penuh rindu oleh keluarga dan anak-anak. Baginya tak ada bentuk dukungan lebih besar lagi selain support keluarga dan kedua putrinya. Tak dipungkiri lagi hati kecilnya pun bangga pada dua buah hatinya yang begitu tegar, tabah dan tak terpancing emosi atas gencarnya pemberitaan seputar peristiwa penangkapan dirinya. Reza tak bisa melupakan bagaimana anak-anaknya telah berjuang menyodorkan pengacara pada dirinya di saat genting menghadapi masalah.
mereka justru asik banget ya. Mereka tuh, hai ibu, gitu. Mereka, hai ibu, iya, gitu. Ibu udah makan. Terus ibu gimana? Justru mereka tuh nggak bukan yang panik, bukan yang anak panik itu. Bayangin aja mereka yang ngirim pengacara gitu. Hai ibu, itu aku ngirim pengacara ya. Kita ngirim pengacara buat ibu ya. Bayangin aja kayak gitu, subhanallah. Terus orang tua saya juga, ibunda saya juga, ibu saya bicara sama saya juga, beliau ini banget gitu, support banget dan tenang banget, nggak bukan yang hai teteh gimana teh gitu, iya kamu baik kan, ya udah teteh makan ya, jangan mikir macam-macam gini, kayak asik banget. Maka saya ngerasa apa blessing banget, saya tuh diberkahi banget sama Allah di bawah. Dan saya sangat yakin Allah itu memang ada gitu, bukti Allah itu ya salah satunya itu gitu semua. Jadi saya nggak merasa dapat tekanan. Terus di sana juga saya nggak merasa tertekan, jujur aja di sana pun saya tidak merasa tertekan karena nggak tahu ya, tapi maksudnya perasaan saya bukan yang gundah gulana, nggak tepung gitu. Alhamdulillah enggak ya, saya tenang ya karena saya pikir saya nggak merasa melakukan kesalahan apa-apa gitu loh. Kini semua peristiwa yang sempat membuat heboh publik itu telah usai. Tak mau terus-menerus larut dalam permasalahan ini, Reza ingin mengambil hikmah dari balik semua permasalahan yang dihadapinya. Hikmah kejadiannya, saya alhamdulillah wa syukur binikmatillah ya. Ini apa, saya ketemu lagi, ngumpul lagi sama sahabat-sahabat saya yang lama pada ngumpul, pada ngontek semua. Terus udah gitu, terus kita jadi, biasanya kan kita agak susah nih keluarga kumpul bruk gitu semua, jadinya kita jadi juga ngumpul. Terus hikmah yang lainnya, semoga masyarakat ini jadi sebuah pembelajaran juga kepada masyarakat. Saya yakin masyarakat tuh cerdas, penonton cerdas. Penonton tidak akan mudah juga terbawa oleh arus berita yang seperti sebagaimanapun gitu. Menurut saya hidup itu terlalu baik, terlalu indah, terlalu sayang kalau untuk mengumbar perkataan yang buruk. Terus atau mengumbar tentang keburukan orang gitu ya. Apalagi fitnah gitu kan. Nah, terus juga dan apapun saya ya tahu pasti ada banyak yang gimana dengan tanggapan ini tanggapan itu. Bagi saya semua tetap sahabat, tetap saudara, jadi semua baik-baik aja. Terus yang langkah ke depan saya ya balik nyanyi aja. Saya kan job nyanyi juga udah nunggu gitu. Kandasnya rumah tangga Angel Karamoy agaknya tak mampu menggerus kebahagiaannya meniti karirnya kembali di dunia hiburan. Bersama adiknya Kezia Karamoy, Angel mengaku selalu berusaha menjalani waktu mereka dengan ceria dan penuh kebersamaan. Bila Angel pribadi tengah tak sibuk, mereka tumbuh menjadi kakak adik yang begitu kompak, baik untuk jalan-jalan ke mall, nonton bersama atau berburu kuliner yang disuka. Kita berdua kesibukannya sama-sama lagi stripping. Iya, lagi stripping. Jadi isi waktu luang ya udah suka foto juga, ya kan. Jadi diisi dengan foto kayak gitu barengan. Photoshoot. Enggak sih, soalnya kan pulang juga bareng. Maksudnya walaupun dari beda lokasi, tapi sampai rumah tuh kadang-kadang kalau aku duluan pasti aku nungguin Angel duluan pasti Angel nungguin aku gitu. Soalnya kan kita juga sama manajer, jadi kakak yang paling tua ya, Dani. Jadi kita dikontrol. Nonton, makan, karena kita hobi makan, traveling, shopping, terus apa lagi? Iya. Udah itu ya. Nyalon bareng. Misalnya Angel lagi, Ca di mana? Lagi break. Jo, Ca lagi syuting satu scene lagi. Oh yaudah abis itu nyusul langsung cus aku. Tak disangkal keduanya dunia kerja yang sama di lahan industri hiburan membuat mereka kompak saling peduli, juga saling support untuk karir masing-masing. Sepi sih kadang, si Keisha mana ya pada nyariin gitu. Iya, soalnya aku kayak firework ya. Enggak sih, dia juga rame dia gitu. Kembang api. Aku kembang api, dia apinya. Angel lebih diam, aku lebih bawel gitu. Tapi kalau misalnya Angel lagi jalan sama aku, Angel nyimbangin aku gitu. Gitu, seperti itu sih. Kok kayak gitu? Oh ya. Saling ngingetin kalau misalnya aduh gue ngantuk nih, ayo. Nggak ada kesuksesan yang nggak bisa digapai kalau tanpa kerja keras, tanpa usaha gitu. Jadi saling memotivasi satu sama lain sih. Gitu.
gitu. Kayak kalau misalnya besok callingan pagi, Cang lu tidur jam segini, besok callingan pagi gitu. Lalu bangunin gue ya, lu callingan jam berapa? Jam 9, yaudah lu bangunin, kita callingannya sama kayak gitu. Selain saling support, menurut sang adik Angel tergolong kakak yang pemurah dan penuh perhatian. Tak jarang selain menggunakan waktu untuk curhat, keduanya pun terbuka untuk dikritik satu sama lain demi meningkatkan kualitas mereka di layar kaca. Dia udah bisa sendiri, yang cuma dikasih lihat dasarnya aja, dia improvisasi sendiri. Jadi aku nggak mau actingnya jadi ngikutin siapa gitu, harus jadi diri dia sendiri, karakter dia. Ciri khas. Iya pastinya lah, kalau misalnya orang mau bilang mirip ya pastinya kan kakak adik. Jadi ya udah, kalau orang mau ngomong bilang mirip atau apa, paling aku cuma ngomong ya kita kakak adik gimana ya. Sosoknya dia itu bisa jadi siapa aja buat aku, misalnya kayak kakak, terus bisa jadi pacar juga karena dia sangat posesif gitu kan. Terus juga bisa jadi orang tua yang nasehatin aku, bisa jadi temen yang curhat bawel-bawelan, gila-gilaan bareng gitu loh. Jadi aku happy gitu. Ya so far sih nggak ada masalah ya sama Keisha, pokoknya seru-seruan aja sih sama dia. Nggak ada masalah, nurut anaknya. Dikasih tau enggak begini gitu. Paling suka lapar mata, kalau pesan makanan tuh lapar mata banyak banget makanannya ya kan. Yang ngabisin siapa gitu kan. Terus belanja lapar mata. Mengingat kesibukan Angel dalam menjalani kegiatan di dunia hiburan begitu sibuk, bahkan belakangan ini seringkali juga harus sibuk syuting, dari pagi hingga malam tak jarang harus meninggalkan anak-anak. Sebagai bentuk support, tak jarang pula Angel menitipkan anaknya bersama Kezia. Untungnya lagi anak-anak Angel tak pernah mengeluh mengetahui ibunya sibuk. Dibikin enjoy sih, balik lagi ke kitanya. Kalau kita ribet jadi ribet gitu, tapi kalau kita enjoy jadi enjoy. Di balik kepiawaian dalam berakting dan membawakan acara, diam-diam aktor tampan Dude Harlino kini tengah memiliki hobi baru yang membutuhkan ketelatenan dan keseriusan. Ya, Dude kini gemar dengan dunia fotografi. Bahkan bila kita lihat akun Instagram pribadi miliknya, ia kerap mengabadikan foto dan yang menjadi model dari objek fotografinya tak lain adalah istri, Alisa Subandono, dan anak tercinta Dirgantara Ariandra Harlino. Rupanya hobi fotografi Dude terbilang baru. Istri tercintanya lah yang menularkan hobi fotografi kepada pria 35 tahun ini. Mengingat Ica lebih dulu suka dan menguasai beberapa teknik fotografi, tanpa malu Dude kerap bertanya kepada Ica. Atau keduanya kompak banyak membaca berbagai artikel seputar dunia fotografi. Yang awal Ica, saya tertularkan, nah gitu ya. Selalu. Siapa lagi? Mau bayar foto? Ntar minta honor mahal lagi kan. Saya suka aja karena Ica kalau pakai bajunya cantik gitu ya. Ya kan? Terus ya buat file kita juga ya. Ica juga suka foto, kadang-kadang saya lagi candid di foto juga sama Ica. Gitu aja. Sekarang apalagi juga sudah banyak artikel tentang fotografi. Terus kadang ada juga yang paling pertama kita lakukan kadang nanya ke fotografer yang memang sahabat kita gitu. Terus kedua, kalau misalnya kita ingin cari tahu tentang sesuatu yang baru lagi nih atau explore lagi, kita bisa browsing. Itu kan memang sudah cukup banyak sekarang informasi yang bisa kita dapatkan. Terus tutorial di YouTube juga banyak. Jadi memang ya memanfaatkan sosial media sih sama internet. Tak bisa dipungkiri Rendra yang seringkali membuat gemes netizen dengan berbagai macam pose menggemaskan di akun media sosial Dude dan Ica. Bakat alami yang turun dari kedua orang tuanya ini rupanya membuat Rendra mulai dibanjiri berbagai tawaran di dunia entertainment. Mengingat buah hatinya baru menginjak usia 1 tahun 7 bulan, Dude mengaku belum mengizinkan untuk mengikuti jejak kedua orang tuanya.
ngikutin ayahnya kayaknya. Tapi nggak disuruh pose-pose gitu kan? Enggak, itu dia cari sendiri. Iya, jadi dia lagi main ya kita foto-fotoin aja gitu. Jadi kalau mau difoto kita panggil namanya, kita pancing pakai mainan, biasanya dia langsung punya gaya sendiri. Betul. Itu. Jadi nggak diatur sih. Bisa aja ya. Iya, nggak menutup kemungkinan. Semua kemungkinan sih bisa-bisa. Sekarang sih belum, karena dia masih mengeksplor semuanya. Betul. Cuman memang salah satunya di musik dia juga sangat senang. Jadi kalau misalnya dia lagi main gitar, itu dia ikut genjrengin gitarnya. Terus atau misalnya ngeliat ada piano, dia pengen ikut pencet-pencet juga gitu. Tak hanya piawai dalam berpose di depan kamera, rupanya jika kita lihat dari setiap foto yang diunggah Ica dan Dude, Rendra kerap terlihat tampil fashionable. Rupanya sebagai seorang ibu, Ica mengaku memang gemar memilihkan berbagai macam pakaian yang lucu dan menggemaskan untuk putranya. Sebenarnya sih enggak, cuman emang senang aja kalau misalnya dia pakai baju yang senada. Atau misalnya diselaraskan gitu, kayak misalnya atasannya putih, bawahnya bagusnya pakai apa ya? Pakai jeans. Terus kalau pakai kemeja bagusnya dimasukin atau dikeluarin ya, kayak gitu sih, lebih seneng kayak gitu. Cuman memang, tapi kalau untuk pembelian bajunya sih kita memang lebih yang ke simple gitu. Cuman ya itu lebih, kalau misalnya kancingnya dikancing semua sampai atas atau dibuka satu ya gitu. Cuman dia lebih kalau misalnya dikasih baju, dia akan pegang bajunya terus habis itu dia main-mainin dulu kayak gitu sih. Tapi kalau untuk pemilihan baju dia belum. Buah jatuh memang selalu tak jauh dari pohonnya. Ungkapan itu tepat diberikan untuk anak pasangan selebritis Annisa Trihapsari dan Sultan Djorghi, Aquini Aziz Djorghi. Pasalnya usia Queen yang baru menginjak 8 tahun, ia sudah menunjukkan bakatnya di dunia seni seperti menyanyi dan berakting. Melihat hal itu, Annisa mengaku sangat mendukung dan tak melarang apapun keinginan anak-anaknya bila itu yang terbaik dan di jalan yang benar. Ya aku sih terserah, semua anak-anak nggak aku arahin harus ini begini, yang penting apapun nanti kalau besar. Emang dia sih paling beda sih. Kalau Raffi kan emang dia nggak susah untuk ngomong di kamera kayak gini tuh, dia emang nggak terlalu suka gitu loh. Kalau ini ahlinya. Hamil Aquin itu aku memang lagi ikut di salah satu stasiun TV yang waktu itu sama Sule sama Rina Nose. Nah aku juara 3. Dari belum hamil sampai finalnya itu aku lagi mau brojol, tinggal nunggu due date-nya aja gitu. Jadi mungkin ya jadi begini deh, senang nyanyi, senang tampil di kaca, joget-joget. Iya, suka. Enggak. Pop? Iya, Pop. Selena Gomez. Iya, sama Pop juga. Lebih all out orangnya. Jadi lebih ya apa ya, dia bisa menjadi dirinya dia sendiri gitu. Dan kalau Raffi kan beda gitu, beda. Dia senang nyanyi juga. Raffi jago nyanyi juga ya, Queen? Kadang-kadang semua lagu sih kadang-kadang dari kakak. Iya, pinteran kakak ya. Iya. Tapi kalau di kamarnya ya nggak nyanyi, nggak apa, cuman joget-joget aja. Nyanyi kamu? Iya. Nampaknya darah seni memang begitu melekat di diri Queen. Terlebih sejak bayi dan hingga kini, Annisa serta suami memang kerap mengajak buah hatinya ke lokasi syuting. Maka tak heran bila keinginan Queen untuk mengikuti jejak kedua orang tuanya menjadi seorang selebritis begitu sangat besar. Jarang sih. Jarang. Apa sering? Ya sering, jarang. Udah lama dari bayi. Iya. Waktu bunda kayak nyanyi dangdut gitu, aku masih ada. Ya dia satu memang kita emang nggak menyerahkan dia ke mbak gitu atau ke suster. Jadi setiap pulang sekolah pasti kalau nggak ikut ayahnya ikut bundanya gitu. Jarang juga dititipin ke mama, juga jarang gitu. Karena ya habis gimana hari gini kalau di rumah sendirian juga kan kasihan gitu. Jadi ya udah mau nggak mau ikut terus ya, Queen. Iya.
Keinginan Queen untuk tampil di televisi rupanya sempat terwujud. Beberapa waktu lalu, Anissa dan Queen sempat membintangi sebuah iklan televisi di bulan Ramadan. Sekali merasakannya, rupanya Queen ketagihan dan ingin kembali mencicipi sensasi yang sama untuk menjalani proses syuting. Oh, udah deh juara deh dia mah. Acting, nyanyi, nyanyi di atas panggung ya. Emang udah nggak pernah. Pokoknya kita tuh hobinya gini, kita nonton Fashion hobinya show. Sama karaoke. Kadang-kadang bertiga, kadang-kadang sama Om Dul, sama Thomas, ya kan, sama omnya dia. Jadi kalau udah di karaoke udah deh dia pegang mic terusan kita nggak ada kasih nyanyi ya pokoknya deh. Apa aja bisa kok. Dia sempat iklan kemarin. Makanan bumbu masak waktu Lebaran ya. Kita berdua jadi ibu dan anak. Waktu itu iklannya itu kita ngasih 300 anak 1000 anak yatim di seluruh Indonesia. Dia ngeliat iklan itu baru kan. Kok bukan kita lagi sih Bun? Ini nggak bener nih kan nih. Ini buat aku tersinggung nih Bun. Aku rugi. Bukan gitu Queen, kan kontrak kita udah habis. Kontrak kita cuma hanya untuk di Ramadan doang gitu. Pengen banget. Tapi aku bilang harus tiap hari. Nggak Ramadan pun harus. Amin ya Allah. Pokoknya yang jadi artis tuh akuin banget itu acap terus. Padahal kan tahu sendiri kalau iklan kan dari subuh kita udah mesti standby di situ kan. Iya dari subuh dia udah bangun, udah semangat, di make up, terus ditacapin ini kurang ini yo Allah repot ya. Setelah vakum selama 7 bulan pasca melahirkan anak pertama, Tantri kini kembali ke aktivitasnya semula sebagai vokalis di band Kotar. Sebagai seorang penyanyi, 7 bulan merupakan waktu yang lama bagi wanita 27 tahun ini. Terlebih kini Tantri memang tengah fokus dan disibukkan dengan mengurus buah cintanya dengan Arda, Karanada, Medina, dan Narda. Maka tak heran bila ia merasa harus kembali melatih vokalnya lantaran merasa tak sanggup mencapai nada tinggi. 7 bulan kan benar-benar waktu yang memang sebagai vokalis kalau nggak nyanyi bisa dibilang turun mesin. Dan aku pun merasakannya waktu pas lagi aku coba-coba untuk nyanyi, nada tinggiku tuh nggak nyampe padahal tuh lagu Kotak sendiri. Dan akhirnya aku berpikir kalau nggak dilatih lagi bisa kelar karena jadwal ternyata sudah ada. Kalau misalkan aku tetap ngejalanin jadwal yang memang langsung ngejalanin tanpa harus latihan, itu aku bisa kena radang, bisa apa segala macam, bisa drop kan. Jadi akhirnya aku panas-panasin dulu sebelumnya untuk latihan vokal. Sebagai seorang penyanyi yang dikenal memiliki suara beroktav tinggi, Tantri mengaku bila ia sempat kecewa pada diri sendiri hingga tak kuasa menahan air matanya ketika mengetahui kemampuan suaranya sudah berbeda. Tak hanya itu saja, ia pun sempat tidak percaya diri dan mengurungkan niatnya saat pertama kali ingin manggung bersama grup band yang membesarkan namanya itu. Nangis pas di awal sebelum memutuskan untuk latihan vokal. Tapi pas sudah latihan vokal, kebetulan aku latihan vokalnya sama Teh Uci. Terus Teh Uci ngasih tahu, enggak ini mah cuma biasa, paling cuma beberapa kali latihan juga udah balik normal. Terus akhirnya ya begitu deh, sempat yang Teh ini kenapa suaraku, aku nggak berani suara tinggi, jadi kayak berasa suara Raisa gitu deh. Dia pakai falset, suaranya doang ya. Jadi terus pas udah latihan sama Teh Uci lagi, udah balik ngerokok. Pas udah latihan segala macam aman, cek sound. Pas menjelang pengen manggung kita satu mobil bareng. Mang, aku manggil salam sama Mang. Aku nggak manggung ya. Lah, gimana sih terus nyanyi siapa? Udah Mbak Kikan aja. Jadi ya pas udah ini ya udahlah. Anak-anak sudah mengerti lah ya. Pasti nih kayak Talin bakal lupa lirik deh satu buat tumbal. Perasaan nervous yang melanda Tantri di awal kembalinya menyanyi rupanya memiliki dampak yang cukup besar baginya di atas panggung. Salah satunya ia sempat lupa lirik, padahal yang ia nyanyikan di hadapan para fans merupakan lagu dari bandnya sendiri. Lantas bagaimana komentar Arda melihat Tantri yang kembali manggung? Itu tendangan dari langit. Jadi tendangan dari Nasibmu ya. Itu penonton yang nonton kamu ya Allah Akbar. Oke, itu tendangan dari langit. Terus ketawa dulu deh, biar puas dulu. Kita biarkan dia tertawa. Astagfirullahaladzim, oke.
itu tendangan dari langit. Terus yang ada di pikiranku itu, aku kan salah satu brand ambassador produk jamu. Oke, dan lagu itu dipakai sama produk jamu tersebut. Dan yang kepikiran di aku liriknya produk jamu tersebut. Jadi bukan lirik kotak, yang aku pakai lirik produk jamu tersebut. Jadi yang nana kudaki tujuanku. Kalau aku terusin ini ada nama produknya nih. Iya, kasih nonton. Nggak pernah dengerin lagu kayaknya deh Mbak. Faktor nggak pernah latihan, terus nggak pernah ya itu tadi nggak pernah dengerin lagu yang sepanjang aku setelah melahirkan kan yang aku baca itu tentang bagaimana menyusui dengan baik, terus habis itu bagaimana merawat anak dengan baik di usia tersebut. Jadi nggak pernah aku cari tahu gitu masalah musik, nggak aku sentuh-sentuh. Pas giliran manggung jebret kaget. Komentar suami, ya aku sih berasa jadi kayak ini ya, kayak harimau baru keluar dari kandang. Jadi yang aum di mana-mana, tapi nggak kontrol karena nafasnya nggak kuat ternyata. Jadi udah nggak pernah manggung. Jadi akhirnya pencalitan kemana-mana ya kayak laki-laki. Jadi suamiku cuma bilang nggak inget anak di rumah ya. Mengingat kembali eksis dengan band Kotak, tentu saja banyak konsekuensi yang harus Tati terima, terlebih kini ia sudah memiliki seorang anak, salah satunya manggung di luar kota. Sadar dengan hal itu, kini Tantri dan suami mulai mencari solusi yang tepat, apakah buah hatinya kelak akan dibawa ketika manggung di luar kota, atau dititipkan sementara kepada keluarga. Kalau memungkinkan dibawa, insya Allah aku bawa. Aku kan lihat-lihat juga lokasinya seperti apa, terus ruang tunggu seperti apa. Kalau memang tidak safe, ya better memang aku titipkan ke Yangnya, karena aku juga sudah mempersiapkan Asik juga sih gitu. Suamiku sih sebenarnya menyerahkan ke aku karena katanya yang punya feeling terkuat kan ibu. Nah aku sendiri pun berat banget untuk ngajak Kara untuk misalnya naik pesawat, terus habis itu ketemu banyak orang, belum tentu kayak misalkan nanti ketemu di bandara ada yang minta foto sana sini, dia kan belum siap untuk hal itu. Jadi kalau aku pribadi sih kayaknya memang belum deh, nanti mungkin setelah 6 bulan atau mungkin setelah setahun, kita nggak pernah tahu. Yang pasti untuk saat ini dia masih terlalu kecil. Kalau rata-rata sih kita emang pada suka makan ya, kalau misalnya habis perform atau sebelum perform kan pasti pengen makan yang enak biar mood juga baik gitu, karena makanan itu bikin mood kita jadi baik. Jadi kalau untuk kayak coba makanan Jepang itu emang suka ya, apalagi kita pernah beberapa kali ke Jepang gitu, terus cobain makanan yang enak. Oh ada, terus ada di Indonesia tuh kita tuh ngejar gitu, oh di sini ada makanan Jepang. Terus kebetulan bareng sama Awe Indonesia ada Japanese Curry Premium Mix Bowl. Jadi wah enak nih, apalagi kita emang suka Awe juga ya. Apalagi dengan kegiatan kita yang suka misalnya ke beberapa kota naik pesawat kan banyak di airport ya, terus ke makan Awe. Jadi kalau untuk explore makanan kayak Jepang gitu kita suka sih, pada suka kok, rata-rata semua suka makanan Jepang. Sebagai salah satu personil keturunan Jepang, Haruka mengaku bila makanan-makanan Jepang banyak yang lezat dan sehat. Haruka pun yakin makanan-makanan dengan resep ala Jepang akan banyak diminati di tanah air. Karena sekarang di Indonesia banyak tempat makanan Jepang ya, jadi mentor-mentor dan fans kita juga banyak yang tahu makanan Jepang. Tapi kan kayak kadang kayak bukan dari asli Jepang gitu ya. Jadi aku juga harus kasih tahu kayak ini tuh yang di asli dari Jepang loh. Dan ternyata aku juga makan ini juga sama kayak Jepang karinya. Aku mikir emang bisa ya pertamanya, tapi akhirnya aku makan ini kari Jepang gitu. Jadi pokoknya aku mau kasih tahu makanan Jepang tuh bikin sehat dan enak. Dan karena bikin sehat tuh kan ada sayuran-sayurannya, jadi hari ini juga ada sayurnya. Jadi menurut aku sih ya makanan Jepang tuh bikin sehat. Khusus buat Kari, Haruka merasa bila makanan khas Jepang yang satu ini hampir disukai seluruh masyarakat Jepang. Pasalnya selain rasanya yang gurih, kari Jepang juga mudah untuk disajikan. Karena itu ia tak heran bila masakan ini dilirik juga oleh resto khas Amerika seperti Awe. Kalau di Jepang kalau makan kari itu hari apa? Tiap hari sih kayak maksudnya hampir setiap hari kayak pasti ada gitu. Karena
gak ada yang kayak musim panas harus makan, gak ada musim dingin harus makan, itu gak ada deh. Jadi 1 tahun pasti dimakan terus gitu ya. Kalau makan kari sih, karena kalau orang Jepang tuh paling gampang bikin kari, karena emang caranya ya, cara orang Jepangnya emang gampang gitu, dan bisa makan sayur juga langsung bisa makan, daging dan nasinya juga. Jadi kalau di Jepang sih sering keluar sih makan kari itu. Dan apa ya, kalau gampang ya dicari. bumbunya gampang juga karena di Jepang tuh udah ada itu dari dulu, jadi cuma di air terus Bumbu kari. sayur masking, habis itu bumbu kari masking udah jadi gitu. Jadi mungkin kalau dari situ juga bisa nonton bikin